Ini udah kita coba di jalan yang rusak. Getarnya memang nggak ada, bunyi-bunyi juga udah nggak ada. Normal kembali seperti baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Kita ketemu lagi dengan saya Apip Hidayat, dimana saat ini saya akan berbagi tips sederhana dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, dimana saya menemukan satu penyakit untuk crack steering mobil Avanza yang tipe EPS. Nah, bila kita mau melepas rack steering, ini harus kita lakukan membuka dulu baut joint steer yang bagian atas ya teman-teman. Nah, yang bagian atas itu wajib kita kendorkan. Setelah baut itu kita kendorkan, teman-teman bisa langsung melepas kunci kontak. Dan diusahakan si setirnya itu dibelokkan sampai dia posisi terkunci. Nah, ini harus terkunci teman-teman. Nah, dengan terkuncinya berarti posisi ban ini agak sedikit miring ke kiri. Lanjut kita membuka fender penutup untuk crack steering Avanza. Ini bisa menggunakan kunci T10 dan juga obeng minus untuk membuka klip. Untuk baut rack steering ini kurang lebih ada 6 biji ya untuk terot kiri kanan, sama baut pengikat rack steering itu sendiri ada 4. Setelah baut deck steering terbuka semua, ini teman-teman bisa langsung melepaskan si rumah rack steering dengan cara ditarik ke bawah ya. Nah, ini dia mudah terlepas dengan cara ditarik ke bawah. Kenapa saya di sini membuka rack steering? Karena di sini saya menemukan berdasarkan laporan yang punya, mobil ini misalkan kena jalan jelek, dia bunyi dan dia udah berusaha untuk menyetel rack steering, tetapi setirnya itu kaku. Nah, di sini saya bisa langsung mengecek juga kondisi joint steer, karena ini untuk mengeceknya pun lebih mudah. Dan saya tadi melakukan pembukaan pertama, joint steer bautnya itu bagian atas. Nah, ini joint steer dalam kondisi bagus. Satu persatu udah saya cek bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk joint steernya udah positif bagus. Lanjut kita membuka karet boot untuk penutup rack end, dan sekaligus bisa mengecek juga kondisi rack end dan juga kondisi terot.
Untuk membuka seal gigi pinyon, teman-teman cukup menggunakan obeng pipih yang sedikit tumpul dan bisa dipukul di salah satu sisi ya. Nah, ini dipukul di salah satu sisi. Sisi yang sebelahnya itu dia pasti akan terangkat, akan keluar. Nah, di sini kita memerlukan 2 obeng, langsung dicongkel dengan obeng yang satu dari bawah. Nah, seperti ini. Dan seal pun tidak koyak ataupun tidak rusak. Untuk membuka kunci snap ring, ini bisa digunakan dengan tang sepi. Dan sebelum melepas gigi pinyon, ini diusahakan teman-teman bisa ngasih dulu tanda ya. Ini khususnya untuk rack steering yang belum pernah dibongkar ataupun setelannya itu masih standar. Kenapa ini harus dikasih tanda untuk setelannya? Karena bila nanti pas pemasangan teman-teman bingung kekurangan setelan ataupun kelebihan patokannya, kita ngambil dari tanda tadi. Misalkan dia terlalu kencang, kita tinggal ngurangin, ataupun terlalu kendor, kita tinggal nambahin. Nah, untuk melepas snap ring ini bisa menggunakan tang sepi. Sangat mudah, langsung dicongkel pakai obeng minus. Ini untuk mengendorkan setelan, teman-teman hanya membutuhkan mur 19 dan juga yang pastinya kunci pipa ya, ataupun kunci Inggris yang besar. Nah, ini saya pakai mur 19 karena kalau untuk memakai kunci L, saya rasa kunci L-nya itu agak susah karena ukurannya itu gede. Kita ngambil cara simpel aja, bisa menggunakan mur. Dan setelah sepi dilepas, ini bisa kita keluarkan. Nah, ini salah satu bagian riskan untuk komponen rack steer. Ini jangan sampai dia kemakan ataupun lancip untuk gigi ini. Terutama bagian ujungnya. Bagian ujung itu dia ada bearing, jangan sampai longgar. Astir pun udah bisa saya keluarkan. Nah, ini pun komponen yang fatal untuk rack steer. Gigi ini harus benar-benar diperhatikan teman-teman ya. Nah, gigi ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai dia itu ada yang runcing ataupun yang luka karena kekurangan pelumas ataupun grease. Nah, ini pun ada juga bushing rack steer. Persisnya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini yang paling sering rusak teman-teman ya. Kalau misalkan membongkar rack steer ini harap diperhatikan si bushingnya, apakah dia longgar atau masih kencang. Nah, untuk yang ini kebetulan ini masih kencang. Jadi saya putuskan untuk memasangnya kembali dan tidak diganti untuk bushingnya. Nah, ini pun kita harus perhatikan untuk ganjal setelan, jangan sampai si fibernya itu habis. Nah, ini karena kalau dia habis akan menyebabkan kelonggaran. Dan satu hal yang penting, ini di dalamnya itu ada lahar bambu ya, di paling ujung. Dia itu lahar bambunya jangan sampai koyak ataupun rusak. Karena kalau misalkan si lahar bambu itu rusak, maka si gigi pinyon yang tadi dari atas dia tidak menahan sepenuhnya ataupun akan longgar. Dengan longgar itu maka si gigi pinyon dan gigi as panjang dia itu
ketemunya itu memaksa. Nah, ini komponen udah saya bersihkan, udah saya rapihkan, tinggal melakukan proses perakitan. Berhubung ini mobilnya masih tahun muda, jadi si komponennya itu tidak ada yang rusak, cuma permasalahannya itu hanya di giginya yang kurang grease dan juga setelannya yang berubah ataupun bekas disetel orang. Karena awalnya penyakitnya kaku, setirnya itu tidak mau balik, maka setelannya itu dikendorkan. Begitu setelannya dikendorkan, akhirnya timbullah suara bunyi di setir itu. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar, silahkan jangan skip video ini, karena video ini saya sengaja buat sedikit panjang durasinya biar teman-teman paham dan bisa memahami secara detail satu persatu langkah-langkah dari pertama membuka sampai merakit. Ini khusus untuk yang belajar, beda lagi untuk yang profesional ya, atau mekanik yang sudah jadi. Untuk grease, teman-teman bisa memberikan grease yang cukup, bila perlu pun agak sedikit banyak, karena dengan banyaknya grease yang terpasang di gigi rekstir akan membuat rekstir usianya itu lebih lama dan lebih ringan. Di dalam tahap pembongkaran ini, teman-teman juga jangan sampai lupa perhatikan si karet boot rack end jangan sampai sobek ya. Karena bila dia sobek ataupun ada bolong, maka akan masuk air ataupun lumpur dan akan mengakibatkan rekstir itu sendiri cepat rusak. Karena akan masuk air dan terjadi karat. Untuk mobil-mobil yang tipe-tipe sekarang yang kebanyakan pakai power steering EPS, kurang lebih modelnya itu sama seperti ini, baik dari merek Toyota, Daihatsu ataupun Suzuki, kurang lebih sama ya, tidak beda jauh. Dan komponennya itu memang banyak dijual eceran.
untuk setelannya teman-teman bisa diseimbangkan. Tapi saran saya sih ini untuk setelan kita bisa mengunci dulu sampai dia posisi terkunci dan dikembalikan setelan itu dengan cara mengendorkan kurang lebih 1/4 putaran. Nah, ini kencang ya, seperti ini. Udah habis, lalu dibalikan lagi. Nah, seperti ini. Kurang lebih 1/4 putaran. Teman-teman nanti bisa langsung mencoba dengan cara memutar si as gigi pinyon. Nah, seperti ini, boleh pakai tang. Kalau dirasa cukup ringan dan tidak menimbulkan bunyi, saya rasa setelannya udah cukup. Untuk rack end teman-teman hanya bisa memasang aja dalam posisi di bawah, dan untuk pengencangannya bagusnya nanti setelah nempel di sasis karena akan sangat mudah untuk menahan atau mengencangkan si rack end itu sendiri. Proses perakitan pun udah beres dan ini saya langsung memasang ke mobil. Dan hasilnya nanti akan saya langsung coba dengan yang punya mobil bagaimana hasilnya sebelum dan sesudah rack end ini saya servis. Nah, ini teman-teman, mobil pun udah saya coba jalan ya dengan yang punya. Kebetulan tadi sebelum saya servis rack setir ini saya tidak mencoba ini mobil, dan kemudian ini saya akan langsung nanya hasilnya gimana, bukan rekayasa saya. Ini benar-benar hasil yang saya dapatkan setelah saya servis, dan saya akan langsung nanya ke yang punya mobil. Bang, menurut abang gimana nih hasilnya, Bang? Luar biasa, Bang. Untuk saat ini setelah kemarin rasanya kuat bergetar, sekarang hilang, Bang, getarannya, Bang. Ini udah kita coba di jalan yang rusak, getarnya memang nggak ada, bunyi-bunyi juga udah nggak ada. Normal kembali seperti baru. Nah, itulah teman-teman hasil yang bisa saya dapatkan dan langsung dari pemilik. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah untuk rack setir Avanza ya, khususnya yang EPS, ini jangan langsung diponis diganti satu komponen atau satu bundel bahasa bengkelnya, karena komponen-komponen untuk rack setir ini dia itu bisa diecer.
bisa ini per piece gitu ya, kayak asnya pun ada, terus as pinyonnya pun ada, tapi itu jarang rusak, terkecuali dia itu pernah kerendam banjir ataupun si karet bootnya itu sobek yang menyebabkan si as itu berkarat. Jadi untuk penyakit Rextir ini Avanza FVS kebanyakan hanya dari busingnya aja sebelah kiri dan setelannya sebelah kanan, ataupun lahar bambu yang kecil yang di bawah. Jadi buat teman-teman, mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa saya sharing ya, bisa berbagi dengan teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.